dan video-video yang dipercaya merupakan jelmaan dari kiriman ilmu hitam. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abi Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas sebuah topik mungkin sudah tidak asing ya di telinga kalian, yaitu tentang ilmu hitam, sesuatu hal magis yang kental di negara kita Indonesia. Jadi ilmu hitam sendiri sebenarnya merupakan sebuah manifestasi atau sebuah hal gaib atau manifestasi dari energi negatif yang dipergunakan untuk menyakiti manusia, yang dikirimkan oleh seseorang, bisa jadi itu dukun atau siapapun itu, untuk menyakiti orang yang tidak disukai. Di banyak macam ilmu hitam yang tersebar di negara Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah penampakan dan video-video yang dipercaya merupakan jelmaan dari kiriman ilmu hitam. Jadi sebenarnya sebelumnya aku akan mengingatkan kalian bahwa di video kali ini kita tidak ada maksud untuk menyudutkan atau menjelek-jelekan suatu wilayah atau suku ya. Jadi murni hanya untuk menjelaskan kepada kalian tentang bentuk-bentuk atau ilmu hitam, sekedar menjelaskan bentuk-bentuk ilmu hitam dan tentang manifestasinya. Penampakan seram yang pertama yang dipercaya merupakan penampakan dari sosok hantu yang bernama Suwangi. Kata Suwangi ini sebenarnya di dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti burung hantu. Namun masyarakat bagian kepulauan timur bagian Indonesia mempercayai bahwa Suwangi atau kata Suwangi merupakan jelmaan atau sebuah hal gaib yang menjelaskan tentang ilmu hitam dan orang yang sedang menganut ilmu hitam itu sendiri. Bahkan hantu Suwangi atau ilmu hitam yang bernama Suwangi ini terkenal di daerah Kepulauan Aru, yaitu di bagian Kepulauan Maluku ya, dan juga di daerah Papua. Dan banyak ini ya yang menyebutkan bahwa Suwangi merupakan salah satu ilmu hitam untuk membunuh manusia tanpa menyentuhnya. Serem banget ya. Dan ada sebuah legenda mengatakan bahwa dulunya Suwangi ini adalah seorang nenek yang hidup di sebuah desa di tahun 1895 yang mempraktekkan suatu ilmu hitam tingkat tinggi yang bernama Suwangi. Namun dia mempunyai dendam kepada seseorang yang ia benci, dan ia pun mempraktekkan ilmu Suwanginya untuk bermaksud menyakiti atau membunuh orang yang ia benci. Namun di tengah ia mempraktekkan ilmu hitam tersebut, si nenek ini meninggal dunia akibat ilmu hitam yang ia praktekkan ini sangat powerful ya, sehingga arwah dari nenek tersebut menjadi gentayangan dan mencari tumbal nyawa. Dan nenek itu pun dikabarkan, arwah dari nenek itu pun dikabarkan menghantui dan bergentayangan bahkan sampai detik ini. Dan di sini ada video pertama ya yang kalian bisa lihat. Ada sosok mirip Mbak Kun ya. Ini aku ambil di beberapa platform sosial media, yang terbang melayang dari atas mobil dari kegelapan lalu menuju ke depan jendela seorang laki-laki. Serem sih mukanya ya, matanya agak menyala gitu.
dan dipercaya bahwa sosok yang sedang terbang ini merupakan jelmaan dari hantu kiriman atau Swangi. Dan banyak yang percaya bahwa Swangi ini juga bisa merubah bentuk mereka menjadi sosok hantu seperti kuntilanak, seperti atau siluman ya, kayak hewan. Dia bisa menyamar menjadi tokek, menjadi kadal untuk menyakiti atau mengelabui manusia. Dan di video yang kedua ini kalian bisa lihat ya, ini adalah sebuah video yang sangat cukup membuat bergidik nyeri. Atau di video ini merupakan sebuah proses eksorsisme atau pengusiran setan yang dipercaya si kakaknya ini, si mbaknya ini dirasuki oleh seorang hantu Swangi. Serem sih ya kalau kalian bisa lihat di video kali ini, ada suaranya berbeda ya, kayak serem sih, merinding gitu kan ya. Suaranya sangat serem kalau kalian bisa mendengarkan dengan menggunakan headset. Penampakan seram yang kedua yang dipercaya merupakan penampakan sosok dari hantu atau makhluk halus yang bernama kuyang. Jadi kuyang atau kasu atau palasik ini merupakan makhluk jadi-jadian yang berwujud kepala manusia dengan organ yang menggantung di bawahnya. Jadi kuyang ini sebutan untuk orang yang sedang menganut ilmu hitam dan membutuhkan tumbal seorang bayi atau darah segar manusia atau wanita yang sedang hamil. Di kuyang ini merupakan sosok yang dipercaya untuk menganut atau seseorang yang ingin abadi di kehidupannya. Dan kuyang ini sangat terkenal di Kepulauan Kalimantan. Jadi banyak sih ya cerita-cerita yang menyeramkan tentang sosok kuyang ini. Jadi di Kalimantan ini ya dipercaya merupakan sosok wanita biasa ya, di pagi atau siang harinya. Jadi ia melakukan aktivitas yang sama seperti kita ini ya, seperti manusia normal pada umumnya. Belanja ya, kita bahkan nggak tahu bahwa sosok itu orang tersebut merupakan jelmaan atau menganut ilmu kuyang, dan ia pun akan berubah menjadi kuyang untuk mencari mangsanya di malam hari. Ketika ia berubah, si sosok yang bernama kuyang ini, ia akan mencopot ya kepalanya dan menyembunyikan badannya di balik pintu rumah mereka. Dan konon katanya ketika orang atau seseorang yang tidak sengaja menemukan badannya yang terlepas, itu kuyang itu sudah tidak akan bisa kembali lagi ke badannya jika orang yang menemukan badannya itu menyembunyikan badannya gitu kan. Itu sih yang dipercaya dari masyarakat di Kalimantan ya. Di video penampakan ini adalah dipercaya sebuah penampakan dari kuyang. Dan ada seorang ibu-ibu yang sedang melakukan uji nyali, dan ia pun tiba-tiba terkagetkan ya dengan sosok kayak kepala dengan organ yang menggantung dan cahaya berwarna merah di organnya dan melesat secara cepat. Dan sosok ini dipercaya merupakan sosok dari hantu kuyang. Penampakan seram yang ketiga yang dipercaya merupakan sosok penampakan dari hantu leak Bali. Pulau Dewata Bali merupakan pulau yang mempunyai sisi magis, dan leak Bali atau makhluk gaib jadi-jadian ini yang sangat terkenal di masyarakat Bali, yang dipercaya mempunyai wujud besar, berbulu, mata yang keluar, lidah yang menjulur, dengan kedua taring yang sangat seram. Dan leak Bali ini dipercaya merupakan jelmaan dari orang yang sedang menganut ilmu hitam
dan mencari tumbal berbentuk organ manusia, berupa orang yang telah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Dan di video kali ini ada seseorang ya yang sedang melakukan uji nyali dan tiba-tiba dikagetkan dengan sosok yang dipercaya merupakan jelmaan dari hantu Leak Bali. Dan bahkan yang banyak sih yang dipercaya bahwa Leak Bali ini dapat berbentuk seperti bola api. Jadi, gimana sih menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan penampakan seram yang terakhir, sebenarnya ini bukan kayak seorang yang manut ilmu hitam ya. Ada sebuah video yang menarik perhatian banget ya. Di video kali ini yang bisa kalian lihat ada kambing ya yang dihisap darahnya oleh sosok makhluk yang dipercaya merupakan hantu air. Dan bisa kalian lihat si makhluk ini menggigit badan si kambing ya untuk menghisap darahnya. Dan ada beberapa laki-laki yang sedang ingin menolong si kambing ini dari gigitan si hantu air ini. Dan dipercaya hantu air ini tinggal di sungai-sungai ya. Dan dipercaya si hantu air ini yang menyebabkan orang yang sedang berenang di sebuah sungai ini bisa tenggelam secara tiba-tiba, karena ia pun bisa menarik kaki atau anggota tubuh manusia untuk ditenggelamkan ke dalam sungai. Jadi banyak orang yang percaya bahwa kalau di Jawa sendiri orang bilangnya ini kalap ya, siluman air gitu, yang bisa menyeret orang dengan rambutnya ya, rambutnya panjang banget ya misalkan. Jadi gimana nih menurut kalian? Semuanya kembali ke kepercayaan masing-masing. Tapi memang makhluk gaib memang ada ya, dan macam-macam jenisnya, macam-macam bentuknya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan hal-hal gaib atau ilmu hitam? Kalau aku memang percaya bahwa ilmu hitam ada. Tapi kembali lagi ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita percaya dan mengimani itu, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti kita. Dan kembali lagi ya, ketika seseorang ingin berbuat hal-hal negatif untuk menyakiti orang lain, kalian percaya bahwa Tuhan itu selalu mengawasi lah tindak tanduk kita. Ada malaikat juga yang mencatat perbuatan kita. Jadi selayaknya manusia ya kita harus berbuat ya hal-hal yang positif ya, jangan sampai lah berpikiran mengirimkan ilmu-ilmu hitam gitu, hal-hal yang negatif, karena itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Apapun yang kita tabur itu yang kita tuai kan ya, yang bisa kita petik dari pelajaran. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu ketika aku upload video terbaru hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.